Oke, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang baik, Bu. Lumayan sih, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin boleh Jove, apa kabar teman? Boleh, Bu. Sebelum kita memulai, mari teman-teman kita mulai dengan doa. Doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Jove sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai, silakan duduk dengan nyaman dulu. Posisikan dulu dengan nyaman. Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan mulai menantang pikiran kita yang kemarin sudah dibahas sebelumnya, dan nanti kalian akan diberikan kesempatan untuk menanggapi cerita teman-teman di sini. Baik, konseling hari ini akan menggunakan teknik yang sama, yaitu teknik RIBT, yang dimana itu ada 7 tahap dalam konseling ini, yaitu A sampai G. Yang pertama itu A itu activating event, yang dimana itu kejadian yang kalian alami. Terus juga hal itu muncul B, yaitu belief irasional, yaitu pikiran kalian dalam menanggapi kejadian tersebut secara irasional. Lalu C ada consequence, yaitu dampak emosi atau perilaku yang muncul akibat kejadian tersebut. Lalu ada D, yaitu disputing atau proses menantang keyakinan tidak irasional itu. Lalu ada E, yaitu efek muncul keyakinan yang lebih rasional. Lalu F itu new feeling, mulai perubahan emosi menjadi lebih sehat. Ada yang terakhir itu G, yaitu menetapkan tujuan untuk mencapai perubahan. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai A, B, dan C, yaitu seperti Jove itu seperti melihat teman yang populer, terus berpikir harus selalu dipuji dan menarik. Namun itu malah menyebabkan Jove merasa iri dan tidak percaya diri. Lalu Agnes itu melihat teman lebih fashionable dan harus pakai barang-barang branded, baju-baju yang bagus. Jadi hal itu malah membuat kamu merasa minder bersama mereka dan boros gitu ya. Kalau Banu membandingkan fisik dengan teman-teman, harus tinggi dan atletis, terus jadi mulai menarik diri dari teman-teman. Terus juga ada Ajeng, yaitu mendengarkan candaan tentang fisik gitu ya. Terus jadi merasa tubuh itu harus ideal. Nah, itu akhirnya malah membuat Ajeng merasa malu dan menarik diri dari teman-teman. Lalu yang terakhir itu Nata merasa perbedaan kultur shock dengan lingkungan baru, terus jadi merasa harus mengikuti standar mereka. Jadi ngerasa cemas dan tidak sesuai standar itu membuat kamu merasa tidak nyaman berada di situ. Apakah benar seperti itu teman-teman? Iya, Bu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas mulai di tahap D, E, dan F. Gitu ya teman-teman. Apakah bisa dimulai dari sebelah kanan Ibu? Iya, Bu, boleh. Oke. Agnes, kamu awalnya kan berpikir untuk sama dengan mereka, kamu harus berpenampilan fashionable. Kalau tidak, rasanya memalukan, begitu ya? Iya, Bu. Oke, lalu apakah ada temanmu yang berpakaian biasa saja, tapi dia tuh masih punya teman gitu? Ada sih, Bu, sebenarnya teman saya kayak gitu. Dia orangnya sederhana, tapi dia tuh punya banyak teman, Bu. Sedangkan saya tuh harus menggunakan barang branded agar diterima sama teman-teman saya, Bu. Oh, oke. Kalau gitu, kalau kamu sendiri merasa apakah melihat orang lain dari cara berpakaian? Jujur enggak sih, Bu. Saya berteman ya karena sifatnya aja yang baik atau enggak gitu. Oke, baik Anes. Kalau begitu, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah sepadan kalau kamu berpikir seperti itu, tapi saat ini kamu berada di lingkungan yang malah membuat kamu menjadi orang lain agar merasa diterima? Itu juga ya, Bu. Saya merasa terpaksa menjalani itu, Bu. Apalagi saya jadi boros. Harus beli inilah, itulah. Nah, wajar kalau kamu merasa terpaksa karena melakukan hal yang bukan mencerminkan dirimu. Lalu perasaan memalukan itu hanya pikiran kamu sendiri atau temanmu yang mengatakan itu? Itu pikiran saya sendiri sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Agnes. Bagaimana menurut teman-teman? Ada tanggapan? Kalau menurut aku sih, aku nggak mau ya, Bu, di pertemanan kayak gitu. Soalnya itu bikin capek sendiri. Ya benar, itu bikin gak nyaman, Bu. Lebih baik jadi diri sendiri aja, bisa pakai baju senyamannya.
Oke, baik. Terima kasih responnya teman-teman. Adakah yang pernah mengalami hal serupa? Saya, Bu. Oke, Jove. Jadi kamu sempat berkata bahwa semua orang itu harus memuji kamu. Lalu, apakah benar kalau misal semua orang di dunia ini harus memuji kamu, kamu baru merasa diterima? Kalau dipikir-pikir lagi ya nggak mungkin satu dunia juga sih, Bu. Oke, lalu kalau ada yang tidak memuji kamu, apakah itu langsung membuat kamu menjadi pribadi yang tidak menarik? Ya nggak juga sih, Bu. Sebenarnya saya tuh kayak terbawa suasana aja karena teman-teman saya yang lebih populer. Nah, karena temenmu lebih populer itu, apakah jumlah followers atau kepopuleran itu benar-benar membuatmu bahagia? Saya rasa itu hanya angka dan hanya kebahagiaan sesaat deh, Bu. Karena teman-teman saya semakin populer mereka itu, maka semakin banyak juga yang hatersnya. Oke, jadi apakah kedepannya kamu akan tetap mempertahankan keyakinanmu ini? Nggak juga sih, Bu. Kayaknya jatuhnya saya jadi memaksa dan nggak realistis kalau misalnya saya pengen semua orang itu memuji saya. Bagus, Jove, kalau misal kamu bisa membatasi pikiranmu seperti itu. Adakah tanggapan teman-teman untuk cerita Jove ini? Yang dipikirin Jove udah bener kok, karena sebaik atau semenarik apapun kita, kayak nggak semua orang itu kan bisa suka sama kita. Oke, benar sekali Jove, Mata. Ibu belum mendengar suara Banu. Boleh Ibu bertanya? Boleh, Bu. Oke, Banu, kamu kan awal berpikir bahwa laki-laki itu harus atletis dan tinggi agar dihargai gitu ya. Apakah semua orang yang tidak memiliki badan seperti itu tidak dihargai? Nah, sebenarnya enggak sih, Bu. Banyak orang juga yang dihargai padahal tidak punya badan bagus. Bahkan ketua OSIS yang badannya biasa-biasa saja tetap bisa percaya diri dan dihargai siswa lain. Jadi, apakah bentuk tubuh itu menentukan nilai dirimu? Setelah saya pikir-pikir, kayaknya enggak sih, Bu. Oke, baik Banu. Lalu apakah pikiranmu di awal tadi benar adanya? Tidak benar, Bu. Saya melabeli diri saya negatif. Saya berpikir saya harus punya badan atletis agar bisa diterima. Saya tidak melihat sekitarnya. Ternyata banyak teman-teman saya yang memiliki bentuk tubuh biasa-biasa saja, tetapi mereka masih dihargai karena percaya diri. Oke, bagus Banu kalau kamu sudah mulai menyadari itu. Kuncinya itu percaya diri, betul? Betul, Bu. Oke, baik. Terima kasih Banu. Teman-teman, apakah ada tanggapan? Saya juga memikirkan hal yang serupa, Bu, dengan Banu, yaitu tentang bentuk tubuh. Memang bentuk tubuh tuh bikin kayak ngerasa kurang percaya diri gitu loh, Bu, apalagi kalau dibandingin terus. Oke, jadi ada yang merasakan hal yang sama ya. Lalu ketika kamu berpikir hal itu, apa yang kamu ucapkan ke diri sendiri? Ya biasanya ketika bercermin saya tuh mengucapkan, ya saya harus punya badan yang ideal agar dianggap menarik dan bisa diterima. Oke, baik. Setelah mendengar jawaban Banu tadi, apakah kata harus ideal itu juga masih akan kamu terapkan ke depannya, Ajeng? Enggak sih, Bu, saya jadi sadar ternyata banyak orang itu tetap bisa dihargain walaupun memang tidak sesuai standar. Oke, nah berarti kalau bisa ubah pikiranmu menjadi lebih sehat, kira-kira seperti apa itu? Mungkin aku tidak harus punya tubuh ideal untuk bisa dihargain. Aku harus percaya diri dengan diriku apa adanya, gitu, Bu. Oke, bagus sekali Ajeng. Itu udah masuk ke pemikiran yang lebih rasional. Terima kasih Ajeng. Yang terakhir, Nata, kamu merasa harus mengikuti standar di sini agar tidak dikucilkan begitu ya. Lalu menurut kamu, apakah kakak kelasmu di sini saat kelas 1 langsung bisa menyesuaikan diri di hari pertama masuk? Iya, enggak juga sih, Bu. Pasti kan butuh waktu gitu ya buat nyesuaiin diri. Oke. Lalu apakah kamu harus sama dengan mereka untuk bisa diterima? Sepertinya enggak harus sih ya, Bu. Kalau saya ngikutin standar di sini, ya saya bisa boncos, Bu, malah berpenampilan enggak sesuai dengan diri saya yang sebenarnya gitu. Oke, berarti dengan kamu berpikir harus mengikuti standar mereka, itu malah menjadi sebuah tuntutan begitu? Iya, Bu, saya terlalu maksain diri gitu dengan pemikiran saya itu. Oke, terima kasih Nata. Teman-teman, apakah ada tanggapan? Saya, Bu. Oke.
Aku tuh pas awal masuk juga nggak bisa beradaptasi karena aku paksa diri untuk ya coba ngikutin gaya mereka, malah jadinya jadi boros banget. Iya sama banget Nat, aku tuh juga awal masuk tuh selalu mikirin popularitas biar aku tuh sesuai sama standar teman-temanku di sini, tapi jadinya ya gitu, jadi capek sendiri. Oke, begitu ya. Terima kasih untuk responnya. Oke, sekarang karena semuanya udah mencoba menantang pikiran irasional itu, sekarang Ibu ingin kalian membuat kelompok untuk berdiskusi. Nanti Jove bisa bersama Agnes dan sisanya bisa membuat kelompok sendiri. Nanti dalam kelompok kalian bisa saling membantu menyusun pikiran baru dan perasaan yang muncul nanti bisa di-sharingkan bersama. Begitu ya teman-teman? Oke, baik. Silakan dimulai untuk membuat kelompok dan diskusi. Lihat ke dia ya. Ya, oke. Kalau aku kan merasa harus fashionable ya biar diterima sama teman-teman. Tapi aku sendiri juga ya berteman nggak mandang penampilan. Jadi kalau pertemanan cuma mementingkan penampilan itu bukan lingkungan yang baik gak sih? Ya bener sih Nes. Jadi sekarang pikiran barumu kayak apa? Kayaknya aku nggak harus berpakaian glamour seperti mereka gak terima deh. Aku bisa tetap jadi diri sendiri dan memilah pertemanan yang sehat. Oh, terus perasaanmu sekarang gimana? Aku merasa lebih lega sih setelah mikirin itu. Aku nggak perlu merasa tertekan lagi harus tampil sempurna. Walaupun pasti agak sedih kalau ternyata yang mereka nanti malah menjauh nantinya. Itu bagus sih Nes. Aku sebenarnya juga ngerasa relate. Tapi namanya teman sejati kan harusnya nerima kita apa adanya ya Nes. Coba kamu obrolin itu deh ke temanmu. Iya juga sih. Besok-besok aku coba deh. Kalau kamu sendiri gimana coba? Kalau aku sebelumnya mikir semua orang tuh harus muji aku. Aku ngerasa kalau orang lain tuh muji aku baru ngerasa kayak aku diterima nih. Tapi kayaknya aku sadar deh itu nggak realistis kalau semua orang harus suka aku. Nah, terus kalau kayak gitu pikiran baru kamu gimana? Aku pengen dihargai sih, tapi nggak harus semua orang muji aku juga sih. Nilai diriku kan nggak ditentukan dari followers ataupun pujian sebenarnya. Lalu perasaanmu gimana Jo? Aku ngerasa lebih tenang sih sekarang. Capek juga ya ngejar validasi dari orang lain. Aku malah selalu maksain diriku untuk selalu bisa diterima sama orang lain. Iya sih, jadi lebih ringan nggak sih rasanya? Ya gitu deh. Aku mulai duluan ya teman-teman. Aku awalnya tuh mikir kalau harus punya badan yang ideal biar bisa dihargain, tapi sekarang aku tuh sadar kalau itu terlalu memaksa. Jadi aku mulai ngubah keyakinan jadi aku nggak harus punya badan ideal agar bisa dihargain. Aku bisa berharga dengan kondisiku saat ini. Terus perasaan kamu gimana Jeng? Aku ngerasa lebih lega sih dan ada sedikit kepercayaan diri, walaupun belum sepenuhnya. Aku nanti mau belajar percaya diri mulai dengan presentasi besok. Itu bagus banget yang kamu udah ada keinginan meningkatkan kepercayaan dirimu. Masalahku juga mirip kayak kamu. Aku mikir harus punya badan tinggi dan atletis biar bisa dihargai. Tapi sekarang aku sadar itu nggak selalu benar. Jadi yang penting harus berpikir aku gak harus punya badan yang atletis agar bisa dihargai. Karena lebih baik punya sikap baik dan percaya diri dulu, dan kedepannya belajar menanggapi candaan dari teman yang biasa-biasa aja. Nah ya Banu, itu jangan dimasukin ke hati sih. Toh pasti kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing toh. Menurut aku lebih fokus ke potensi diri sendiri aja dulu. Terus habis kamu ngomong itu kira-kira gimana perasaan kamu? Ya aku jadi lebih percaya diri sih ya, dan pengen mulai aktif lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu bagus loh Banu. Kalau Nata gimana? Kalau aku sih mikirnya kalau harus ngikutin standar di sini, aku takut dikucilkan lagi. Tapi aku sadar aku nggak langsung bisa kayak mereka gitu loh, dan aku bisa beradaptasi pelan-pelan sesuai kepribadianku. Kedepannya aku pengen lebih jadi diri sendiri sih, dan nggak perlu ngikutin standar mereka agar bisa diterima, karena pastinya kan tetap bakal ada yang menerima aku seperti kayak teman-temanku dulu sih. Benar banget itu. Kamu bisa ikut event atau ekstrakurikuler untuk beradaptasi dengan orang-orang di sini. Dulu aku juga awalnya gitu kok. Terus sekarang perasaanmu gimana, Nat?
aku ngerasa lebih senang aja sih karena nggak sabar deh pengen ikut kegiatan gitu loh biar bisa berinteraksi dan nyari relasi baru. Itu bagus banget Nata. Oke teman-teman, apakah sudah selesai berdiskusi? Sudah, Ibu. Oke, baik, kembali duduk melingkar ya. Bisa maju lagi mungkin apa? Oke, sekarang kalian bisa membuat kesimpulan secara singkat saja. Kira-kira apa pikiran dan perasaan baru yang muncul setelah kalian berdiskusi tadi? Bisa dimulai dari sebelah kiri Ibu. Perubahan pikiran saya, nilai dari saya tidak ditentukan oleh fisik, tapi sikap baik dan kepercayaan diri. Sekarang saya merasa lebih percaya diri, Bu. Oke, sama. Kalau saya tuh sadar kalau nggak harus langsung bisa ngikutin standar di sini sih Bu agar bisa diterima. Aku merasa aku bisa berproses pelan-pelan sesuai dengan kemampuan diri saya, dan sekarang saya bisa ngerasa lebih tenang dan pengen nyoba interaksi dengan teman baru. Kalau saya sekarang berpikir bahwa tidak harus punya badan ideal agar dianggap menarik. Saya bisa tetap berharga dengan kondisi saya. Sekarang saya merasa lebih lega dan juga mau belajar percaya diri pada saat presentasi besok, Bu. Oke, selanjutnya. Kalau saya sekarang udah sadar kalau saya nggak harus dapat pujian dari semua orang agar saya itu merasa berharga. Nilai diri saya itu nggak ditentukan dari popularitas saja. Sekarang saya merasa lebih santai dan tidak terlalu terbebani agar saya terlihat selalu sempurna. Oke, kalau saya juga berpikir bahwa nggak harus pakai barang branded atau yang mahal gitu loh Bu, dan berpakaian glamour seperti teman-teman agar bisa diterima. Saya bisa jadi diri sendiri dan pakai pakaian yang ya saya nyaman gitu. Nanti saya juga bisa milih pertemanan yang lebih sehat. Sekarang saya merasa nggak tertekan dan lebih ringan sama nyaman gitu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Berarti kalian sudah bagus nih, kalian bisa menyimpulkan dengan sangat baik. Ibu udah melihat juga kalau misalnya ada perubahan dari cara berpikir kalian dan perasaan kalian. Jadi ini kalian sudah mencapai di tahap E dan F gitu ya teman-teman. Ibu izin untuk merangkum sedikit tentang percakapan kalian hari ini. Jadi kita sudah mencapai tujuan konseling hari ini, yaitu menantang pikiran irasional dan mengubahnya menjadi pikiran yang lebih sehat. Itu seperti tadi Jove, awalnya itu harus merasa dipuji, tapi mulai sadar kalau tidak semua orang itu harus memuji, dan nilai diri sendiri itu tidak ditentukan oleh popularitas. Lalu Jove juga merasa lebih tenang dan tidak terbebani, begitu ya. Terus untuk Agnes berpikir kalau awalnya harus tampil fashionable, tapi sekarang paham kalau misalnya pertemanan itu tidak ditentukan oleh penampilan. Jadi kamu bisa mulai menjadi diri sendiri dan merasa lebih lega dan tidak tertekan. Lalu juga ada Ajeng yang berpikir awalnya harus punya badan ideal agar dihargai. Tapi sekarang sadar kalau misalnya nilai diri itu tidak ditentukan oleh standar fisik. Dan juga Ajeng mulai untuk membangun kepercayaan diri gitu ya. Terus juga Banu ini mulai awalnya berpikir harus punya badan atletis dan tinggi agar dihargai, tapi sekarang mulai paham kalau misalnya nilai diri itu ditentukan oleh kepercayaan diri. Jadi kamu merasa ingin lebih meningkatkan kepercayaan diri dan kembali aktif untuk berinteraksi dengan teman-teman. Terus juga untuk Nata yang terakhir, kamu awalnya harus mengikuti standar lingkungan baru agar merasa diterima. Namun setelah proses diskusi ini tadi, kamu mulai sadar kalau adaptasi itu butuh waktu dan nggak perlu memaksakan diri. Ya sekarang jadinya merasa lebih tenang dan ada keinginan untuk mulai berinteraksi dengan teman-teman lain. Begitu teman-teman ya, benar ya? Iya, Bu. Oke. Ini merupakan langkah yang bagus untuk kedepannya. Berarti pertemuan kita bisa diakhiri di sini. Tapi sebelum kita tutup, Ibu ingin memberikan penguatan sedikit. Kalau misal perubahan bisa menjadi lebih baik itu pasti memang butuh proses dan kadang ngerasa tidak mudah. Karena kalian sedang meninggalkan pola pikir lama yang tidak sehat itu. Wajar kalau nantinya masih menemukan situasi yang sama dan pikiran atau perasaan itu muncul kembali. Tapi sekarang kalian punya keberanian untuk terus berlatih menantang pikiran irasional itu. Begitu ya teman-teman.
Iya, Bu. Nah, untuk itu Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian agar kalian bisa lebih berani lagi menantang pikiran tersebut. Jadi tugasnya tuh selama 1 minggu ke depan kalian bisa mencatat minimal 1 kejadian yang terjadi. Formatnya tuh seperti apa yang terjadi, terus pikiran apa yang muncul, lalu juga bagaimana kalian menantang pikiran-pikiran itu dan perasaan kalian bagaimana setelah mengalami perubahan pikiran itu. Nggak usah panjang-panjang nulisnya, cukup beberapa kalimat aja yang sudah menggambarkan situasi kalian, dan yang penting kalian sudah berusaha untuk belajar menantang pikiran itu. Ibu juga ingin mengingatkan kalau besok tuh minggu depan pertemuan terakhir ya teman-teman. Jadi kita akan membahas goals atau tujuan yang ingin kalian capai setelah konseling ini nanti. Jadi mungkin di rumah nanti kalian bisa coba untuk dipikirkan lagi kira-kira perubahan apa yang akan kalian capai, pertimbangkan, kalian kembangkan atau pertahankan. Gitu ya teman-teman. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah cukup ya, berarti sudah paham. Nanti kalau misal ada yang masih bingung bisa chat di grup WA aja. Oke, kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih buat kerjasamanya hari ini. Hari ini kalian sudah berproses dengan sangat baik. Ibu bangga dengan kalian semua. Oke. Terima kasih, Bu. Untuk terakhir kita akan doa penutup. Ibu akan memimpin doanya saja. Oke, kita mulai doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, cukup teman-teman. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.